Hai, perkenalkan nama saya Herlina Ian Gibo dengan NIM 1107625188. Program studi saya pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas bagaimana penerapan sila kelima Persatuan Indonesia, terutama nilai gotong royong yang saya melihat sekarang sudah pudar. Kita sebagai makhluk hidup harus mengimplementasikan nilai gotong royong karena itulah adalah paling utama dan terutama yang membantu kita saling membantu, saling menghargai, saling berinteraksi untuk menggapai tujuan bersama. Hal itu saya melihat adalah salah satu tindakan perilaku yang paling optimis karena bagaimana kita hidup tanpa arah hidup, tanpa tujuan hidup yang kita lakukan nanti. Karena itu, saya sebagai calon guru, saya akan menerapkan kepada peserta didik bagaimana penerapan sila kelima, terutama bergotong royong adalah nomor satu yang harus dilakukan. Dan juga bagaimana kita mengimplementasikan nilai Pancasila yang kelima, Persatuan Indonesia, terutama nilai gotong royong. Karena zaman yang begitu maju, era modern, mengikuti era modern, kita bisa lihat dua contoh nyata yang kita alami. Yang pertama di Raja Ampat, bagaimana pembongkaran alam yang merusak, mencari nikel, merusak alam. Sebenarnya tidak ada gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Seandainya kalau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, harusnya ada kerjasama antara warga, apakah ini memungkinkan memusnahkan, merusak alam, itu harus ada koordinasi yang menyangkut supaya tidak merugikan bersama. Dan yang kedua, hal yang kita baru lihat terjadi bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal itu juga tidak ada kerjasama antara pemerintah dan warga setempat. Karena pemerintah ingin mengikuti zaman pembangunan yang dilakukan tanpa bekerja sama dengan warga setempat. Karena hal itu memusnahkan alam, merusak alam, dan juga merusak makhluk hidup di sekitarnya. Hal itu saya berharap semoga apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus ada kerjasama, harus bergotong royong antara pemerintah dan masyarakat supaya tidak terjadi yang merugikan kita bersama. Ini juga kita lihat bagaimana era modern, zaman yang begitu maju, yang memungkinkan nilai gotong royong itu sudah pudar. Hal itu kita bisa lihat saja ada dua contoh nyata yang terjadi. Pertama, pembongkaran nikel yang terjadi di Raja Ampat. Bagaimana peran pemerintah sebelum mengambil tindakan harus berpikir, harus bergotong royong, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat supaya tidak merusak alam dan tidak merugikan warga setempat. Dan yang kedua, terjadi bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal itu juga tidak ada kerjasama, gotong royong yang dilakukan pemerintah dan masyarakat yang merusak alam sehingga merusak tempat makhluk hidup tinggal di daerah situ. Hal itu membuat bagaimana kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan melihat hal itu seharusnya kita jaga bersama-sama tempat kita tinggal dengan membuang sampah pada tempat, menjaga alam, tidak boleh tebang pohon sembarangan, tidak boleh harus membuat aliran air yang baik agar kita terjaga dari apapun bencana yang akan menimpa kita. Sebagai peran guru, saya juga akan menerapkan hal itu terutama nilai Persatuan Indonesia, terutama nilai gotong royong, karena hal itu adalah utama dan terutama bagaimana generasi muda akan tumbuh dan berkembang karena mereka adalah salah satu harapan bangsa untuk bagaimana membangun daerah dan membangun negara kita tercinta. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana kita mencinta alam dengan menjaga tanpa merusak alam. Sekian dari saya sebagai calon guru sekolah dasar pembangkit generasi muda. Saya mengucapkan terima kasih.